absen kalian terlebih dahulu ya. Anissa, Hadir. Angga, Ayudara, Alivia Hawa, Hadir. Bilkis, Hadir. Juni Almira. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini. Ya. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar di SDN 12 Lembang Biru dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau ngajak kalian dulu supaya kalian lebih bersemangat. Coba kita tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Sudah siap belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap belajar, hari ini kita belajar tentang fotosintesis. Nah, apakah kalian tahu bahwa tumbuhan bisa membuat makanan sendiri? Ada yang tahu? Tahu. Ada yang tahu, ada yang belum tahu. Proses tersebut disebut apa, Nak? Iya, proses tersebut disebut dengan fotosintesis. Kira-kira kemarin kan kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Fotosintesis itu terjadi di bagian tumbuhan yang mana? Akar kah? Apa daun? Apa bunga? Ya. Untuk mengetahui di mana terjadinya proses fotosintesis dan seperti apa proses tersebut, mari kita pelajari sama-sama hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis. Adapun manfaatnya yaitu untuk pentingnya melestarikan tumbuhan supaya keberlangsungan hidup makhluk hidup terus berjalan. Nah, sekarang kalian baca dulu narasi di depan ini. Aku kelas 3. Nah, untuk membacanya Ibu acak ya. Angkanya angka 10. Mulai dari sini hitung dulu. 1, terus ya, 8. Oke, stop di 10. Tadi Ibu bilang 10. Berarti yang membacanya adalah Charlita. Ya, baca Charlita. Maju ke depan. Ya, baca. Manusia dan Yang lain menyimak ya. mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memangsa atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita. Tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Kita pelajari proses ini bersama. Oke, terima kasih Charlinda. Nah, jadi itu termasuk narasi tentang bagaimana perbedaan antara manusia ketika dia lapar mencari makan dengan tumbuhan. Ibu tanya, apa yang kalian lakukan ketika kalian lapar? Makan. Kalau kalian makan, itu makannya bagaimana? Dicari dulu kah makanannya? Apa dimasak dulu? Ya, ini kalau makan memasak apa langsung beli makanan? Nah, kalau beli makanan berarti kalian itu melakukan proses bergerak tidak? Ya, apa yang bergerak? Perpindahan posisi tubuh. Kita mau ke warung berarti kita harus berjalan supaya kita bisa membeli makanan. Nah, kalau tumbuhan bagaimana, Nak? Tumbuhan bisa berjalan atau tidak? Nah, itulah perbedaan antara manusia dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan ini dia menghasilkan makanan dengan cara membuat makanannya sendiri. Kembali lagi dengan narasi tadi, yang Ibu sebutkan itu termasuk proses apa? Membuat makanan sendiri itu? Fotosintesis. Nah, itu termasuk fotosintesis. Apa fungsi dari daun? Ada yang masih ingat apa fungsi daun? Angkat tangan kecil, nanti baca dulu.
Jadi daun itu sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Coba kalian perhatikan ke depan. Di sini ada narasi tentang fotosintesis. Ketika lapar, kamu akan pergi ke dapur, kantin, atau minta dibuatkan makanan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makanan. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan? Nah, di sini tanaman itu menggunakan energi apa? Cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Proses ini dinamakan fotosintesis. Nah, supaya kalian lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis, simaklah video berikut ini. Nanti akan Ibu tanyakan mengenai video yang Ibu tampilkan. Silahkan disimak dulu ya. Boleh dicatat poin-poin pentingnya. Nah, perhatikan. Kita sedang berada di mana? Berada di mana itu, Nak? Ya, benar. Nah, sebentar. Kita pohonnya sangat besar dan rimbun. Tentunya, udara di sini juga sangat sejuk. Apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki hutan yang sangat banyak? Dari poin-poin Indonesia tersebar luas hutan-hutan di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Karena inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan terluas ketiga di dunia. Selain itu, Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu negara yang menjadi paru-paru dunia. Lalu, kenapa dengan banyaknya hutan dan pepohonan dapat menunjang kelangsungan hidup di muka bumi ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, sotong, yang kalian suka. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, paru, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Bahan pokoknya apa saja? Ada air, Pada karbon tumbuhan dioksida, dan fungsi cahaya. air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada pola daun. Di dalam daun juga terdapat sel hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Hijau daun tadi apa? Menangkap sinar matahari, yang menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat klorofil oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses
dua hasil dari fotosintesis tadi. Ada apa saja? Ya, ada apa saja? Ada? Iya, ada gula dan oksigen. Sekarang ibu tanya lagi. Oksigen itu digunakan tumbuhan untuk apa? Dilepaskannya atau dimanfaatkan oleh manusia? Ya, oksigen itu adalah udara yang kita hirup supaya kita bisa bernafas. Nah, supaya kalian lebih paham, coba ini kan sudah ibu bagi kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian cari sebuah daun yang masih segar. Daunnya boleh berbentuk sedang ataupun kecil. Nanti daun itu kalian masukkan ke dalam gelas bening. Ya, ada gelas bening. Nanti gelasnya, anggaplah ini gelas bening ya. Ini gelas bening, isi air terlebih dahulu. Nanti setelah diisi air, kalian masukkan daun. Cukup selembar saja boleh. Pastikan agar daun itu terendam sepenuhnya di dalam air. Boleh kalian cari dulu daunnya di lingkungan sekolah. Nah, pakai spasi dulu, Papa keluar. Pastikan bahwa daunnya itu terendam sepenuhnya. Sudah? Silakan dimasukkan. Lambang. Tapi terendam nggak ya? Sudah. Nanti untuk mengetahui apakah pembuktiannya daun itu melakukan fotosintesis atau tidak, di akhir pembelajaran kita akan mengecek apakah di dalam air itu terdapat gelembung-gelembung udara yang kecil. Kenapa ada gelembung-gelembung udara? Sekarang coba tarik nafas sama-sama. Hembuskan dari hidung. Kalau berenang, pernah nggak kalian menarik nafas terus dibuangkan ke dalam air, ada gelembung-gelembung air? Ya kan? Nah, itulah tadi kan yang fotosintesis itu membutuhkan karbon dioksida. Apakah kalian tahu bahwa yang kalian hirup dan kalian keluarkan itu sama? Enggak. Coba tarik nafas. Buang. Nah, yang kalian hirup itu adalah oksigen. Nah, sekarang ibu tanya, yang dikeluarkan itu apa? Karbon dioksida. Nah, karbon dioksida. Sekarang kalian dengerin dulu ya lagunya. Sebelum berikutnya. Hai. 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 Nah, sekarang perhatikan.
antara tumbuhan, hewan, dan juga manusia ketika membutuhkan makanan. Baca aja, maju aja. Bapak maju aja. Ya, kelompok berapa? Kelompok 2. Boleh, silakan maju ke depan kelompok 2. Dan hewan mencari makanan dari hewan atau tumbuhan. Untuk mendapatkan makanan mereka perlu bergerak, Berburu dan mengolah. Kalau tumbuhan menghasilkan makanannya makanannya sendiri. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut lagi, ada pertanyaan lagi yang akan ibu tanyakan. Apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? Apa kelompok 4? Oh ya. Ya, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? Mengapa sangat penting? Karena dengan fotosintesis tumbuhan menghasilkan oksigen, dan oksigen yang dihasilkan itu kita gunakan sebagai udara yang untuk kita gunakan sehari-hari. Nah, sikap apa yang perlu kita lakukan supaya dapat melestarikan tumbuhan yang ada di Indonesia? Yang pertama, kita harus menjaga